Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channelnya Informasi, Inspirasi, dan Motivasi bersama Irwan Channel. Sahabat viewer dimanapun Anda berada, terima kasih buat kalian yang sudah klik video ini. Dan yang barusan bergabung, beri dukungan kami dengan cara like, komen, dan subscribe-nya. Nah, di video kali ini saya akan berbagi informasi sedikit tentang vaksinasi. Masih banyak yang kena COVID-19 setelah divaksinasi. Nah, sahabat viewer, daripada kita penasaran dan kita masih banyak yang salah paham, inilah penjelasan dari WHO. Vaksinasi tidak serta-merta membuat seseorang kebal infeksi virus corona. Fenomena breakthrough infection setelah divaksinasi masih bisa saja terjadi. Nah, menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, munculnya fenomena ini bukan berarti vaksin corona tidak bekerja dengan baik. Berdasarkan laporan dari studi yang ada, banyak orang yang sudah divaksin cenderung hanya mengalami gejala ringan, bahkan tidak mengalami gejala jika terinfeksi COVID-19. Untuk yang selanjutnya, ahli penyakit infeksi WHO, Dr. Katerina O'Brien menegaskan kasus breakthrough infection ini jarang terjadi. Namun, memang jumlahnya terus bertambah yang diduga disebabkan oleh beberapa faktor. Nah, dari sinilah kita harus lebih mendalami lagi, sahabat. Ini bukan hal yang umum dan risikonya tidak merata di semua populasi. Ada juga sekelompok tertentu, misalnya punya masalah imun, bahkan yang sudah lanjut usia, yang lebih berisiko mengalami breakthrough infection, kata Katerina seperti dikutip dari situs resmi WHO Sabtu 14 Agustus 2021. Dan untuk yang selanjutnya, apakah faktor penyebabnya? Katerina mengungkapkan faktor yang diduga membuat kasus breakthrough infection terus bertambah adalah karena kelalaian dan munculnya varian baru coronavirus COVID-19. Menurutnya, kelalaian ini dipicu banyaknya orang-orang yang sudah merasa aman setelah melakukan vaksinasi. Alhasil, mereka pun mulai lalai menerapkan protokol kesehatan. Tapi kemungkinan adanya varian corona juga bisa menjadi penyebab lainnya. Kita melihat lebih banyak kasus breakthrough infection, sebagian karena orang-orang berhenti melakukan langkah pencegahan penyebaran virus. Itu papar Katerina. Jadi saat virusnya sendiri berkembang dengan kecepatan dan frekuensi yang lebih tinggi, orang-orang semakin banyak terekspos, termasuk diantaranya yang sudah divaksinasi. Itu pungkasnya. Sahabat viewer, siapa saja yang berisiko mengalami breakthrough infection? Menanggapi ini, ahli biokimia Dr. Robert Darnell mengatakan, kelompok yang mungkin mengalami fenomena breakthrough infection adalah mereka yang memiliki sistem imun yang lemah. Ini mungkin terjadi karena vaksin COVID-19 tidak bisa memicu respon antibodi yang kuat seperti pada orang umumnya. Tubuh semua orang merespon vaksin dengan membuat antibodi yang bisa melawan COVID-19. Ada orang yang hanya bisa menghasilkan sedikit antibodi, tapi ada juga yang bisa menghasilkan lebih banyak antibodi pada akhirnya. Ini tergantung individu masing-masing, ungkap Robert. Selain itu, Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat atau CDC juga menyebut 3/4 kasus breakthrough infection ini dialami kelompok orang usia 65 tahun ke atas. Akibatnya, mereka mengalami kondisi yang parah hingga fatal. Sahabat viewer dimanapun Anda berada, demikianlah tadi sekilas informasi tentang bagaimana cara kerja vaksinasi, bagaimana vaksinasi kerja pada tubuh kita masing-masing. Jadi kita harus bisa lebih memahami cara kerja vaksin untuk melawan COVID-19. Bukan kesalahan divaksin, namun semua punya kekebalan tubuh masing-masing. Semoga ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.